Oke, selamat datang di part ketiga. Ini adalah bagian yang menurut saya paling seru di PPT ini ya, karena di sini kita bakal melihat bagaimana kerja ultrafiltrasi dan juga reabsorpsi. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman ya. Kita melihat ada ultrafiltrasi, itu artinya eh, zat-zat nutrisi itu keluar dari arteriol dengan cara ada tekanannya, tekanan yang mengeluarkannya. Ini ada tekanan keluar 1 dan tekanan keluar 2 di sini ya. Nah, kalau reabsorpsi itu kebalikannya, itu adalah tekanan yang membuat nutrisi itu pada masuk. Ini ada 1, 2, 3 ya yang masuk situ. Kalau di arteriol itu ada 2 di sini, kalau di venula tuh ada 1 di sini. Sedangkan kalau di ya gitu. Jadi kita bakal melihat ya PC, kita lihat PC. Gimana ini cara ngejelasinnya biar gampang dimengerti seperti ini. Gini aja. Kita mulai dari arterial dulu. Dari arterial dulu kita mau mengeluarkan barang nih dari arterial. Barang di sini artinya nutrisi ya. Kita akan mengeluarkan barang lewat arterial. Yang kita butuhkan untuk mengeluarkan itu apa? Kita butuh yang namanya tekanan keluar lebih tinggi daripada tekanan masuknya, ya kan? Ya enggak? Artinya kita butuh di arterial ini supaya barang bisa keluar itu yang keluar yang ini lebih besar daripada ini nilainya. Kita lihat di sini. Di sini ada PC. PC itu adalah tekanan kapiler. Tekanan kapilernya di sini ada 37. Ya. Lalu di sini yang keluar mana lagi? Ini adalah tekanan interstitial fluid gitu ya. 0. Dia nggak ngasih ini tambahan ya, gaya tambahan. Sedangkan di sini yang di arterial lagi yang masuk tuh mana? Tekanan masuknya mana? Ada ini ya. Itu pipe itu apa ya bacanya ya? Ya, ini yang 25 ini. Lalu yang tekan masuknya ada 1 lagi di sini. Nah, kita hitung yang tekanan keluarnya dulu di sini. Kita sudah hitung, kita sudah dapat ya. PC-nya itu 37. Dan yang IF-nya itu yang keluar tadi ini adalah 0. Ya, sehingga totalnya itu cuma 37 ya, gak? Ya gak? Cuma 37. Ya. Di sini yang masuk di arterial itu yang masuk itu ada 25 dan juga ada 1 di sini. Kalau di total ini ada 26 ya. Nah, ini kan lebih besar ini ya, 37 sama 26 lebih besar 37. Artinya yang keluar itu ada apa ya nih? Jumlah neto cairan yang keluar itu adalah 37 kurang 26 berapa? 11 mmHg. 11 mmHg ini ada di interstitial fluid. Masuk, dia keluar barang yang, berarti kalau ditanya barang yang keluar berapa? Ada 11 mm air raksa. Besarnya dari dihitungnya pakai itu ya, satuannya milimeter air raksa. Lalu selanjutnya kita sudah bahas yang arterial yang keluar. Selanjutnya kita masuk yang reabsorpsi. Ini adalah kebalikan dari ultrafiltrasi ya. Ini kebalikannya berarti cairan keluarnya, salah. Cairan keluarnya harus lebih kecil dari cairan masuknya agar barang bisa masuk kembali ya. Di sini kita lihat mana aja yang masuk. Yang masuk di sini ada ini, pipe. Pipe ini berarti tekanan oncotic bukan ya kalau nggak salah ya. Tekanan oncotic kan ada tekanan oncotic sama hidrastotik ya. Hidrastotik tuh kalau nggak salah dia di arteriol. Kalau tekanan oncotic tuh pakai albumin. Nah, ini pipe ini 25. Lalu mana lagi yang masuk ke dalam? 25 dan 1 mana 1? Ini ya. PIF ini 1 ya kan. Kita masukin 25 sama 1 totalnya jadi 26 ya, 26. Nah, lalu yang keluar ada sini yang PC 17 dan juga 0. Berarti 17 tambah 0 itu jadi 17 aja. Ini kan lebih besar 26 daripada 17 dan bedanya berapa? 6, 7, 8, 9. Bedanya ada 9 mmHg. Artinya yang masuk kembali adalah 9 mmHg. Itu dia ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Yang keluar tadi 11. Yang masuk lagi kok cuma 9. Artinya ada 2 dong, 2 mmHg yang kemana ini larinya. Nah, 2 mmHg yang tidak masuk ke dalam sini itulah yang akan dibawa oleh pembuluh limfatik. Dia yang bakal masuk ke initial lymphatic vessel. Begitu caranya. Jadi sudah mengerti ya bagaimana pertukaran zat itu terjadi di kapiler ini.
ya. Ini adalah mekanismenya seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti 2 mmHg tadi itu kan kelebihan yang di interstisial itu bakal dibawa oleh pembuluh limfa. Nah, ini dia untuk struktur pembuluh limfanya sendiri, dia ada tekanan yang dari luar nih mendorong ke dalam, dan tekanan dari dalamnya sendiri yang membuat strukturnya itu menimpa-nimpa seperti ini ya, sehingga membuat strukturnya itu rapat gitu. Nah, kalau ini bukan pembuluh limfatik, tapi ini adalah pembuluh kapiler. Kenapa pembuluh kapiler tuh bisa dipakai buat keluar masuknya zat? Karena strukturnya seperti ini, ada pori-pori nih, ada lubang-lubang, di mana lubang-lubang itu adalah tempat keluar masuknya zat. Kalau misal zatnya itu lipid soluble atau larut dalam lemak, itu dia bisa langsung difusi masuk. Kalau misal dia itu small water soluble, ya, dia itu bakal masuknya lewat celah sini ya. Celah sini, natrium, kalium, glukos, amino acids, seperti itu. Small water soluble, dia masuk lewat celah sini. Nah, kalau misal protein itu plasma protein itu biasanya dia tidak bisa keluar masuk. Tetapi kalau misal yang bisa beberapa protein itu bisa, ini exchangeable protein itu lewat vesicular transport ya. Itu cara mereka keluar masuk seperti itu. Oke, seru. Nah, lalu selanjutnya di sini ini cuma bagian art ini doang sih. Ini tuh menandakan kalau ini kan TA ini total area ya, total area. Luas penampangnya itu totalnya. Jadi pembuluh darah kita yang luas penampangnya itu paling besar itu adalah kapiler ya, kapiler. Karena walaupun mereka kecil-kecil tuh mereka bakal digabungin, mereka bentuknya itu lebih luas gitu. Lalu di sini ada arteriol. Untuk arterial itu sendiri, dia itu kalian lihat di sini, ini kecepatannya. Kecepatan itu menurun di arterial karena arterial sendiri itu dia adalah penghambat ya. Dia itu sebagai penghambat aliran darah. Penghambat utama aliran darah. Kenapa dia menghambat? Karena darah itu bakal masuk kapiler. Yang mana kapiler itu kalau misal kecepatan itu stabil, tetap kayak dari sini itu kalau masuk kapiler itu bakal ketabrak dan rusak, sehingga harus dipelanin dulu di arteriol seperti itu ya. Ini RR itu hambatan paling besar itu ada di arteriol gitu. Ini mengukur tekanan darah, sudah mengerti kan ya. Ini karena ketika kita menurunkan tensi itu kan kita harus perlahan-lahan. Mengapa? Karena kita bakal kedengeran suaranya itu ketika sistolik pertama kali. Kenapa pertama kali itu sistolik? Karena dari grafik ini aja, ini ketika kita turunin pelan-pelan ketemu pertama kalinya tuh di sistolik. Lalu kalau kita turunin pelan-pelan ketemu terakhirnya itu di diastolik, sehingga bunyi pertama itu adalah sistolik dan bunyi ke terakhir itu adalah diastolik. Nah, itu. Oke, ini blood pressure and hemodynamics. Oke, di sini stroke volume, strength of cardiac contraction, and diastolic volume, rate. Ini adalah di next part kali ya. Oke, next part.